Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Wiki dan Nisa Nabila dengan NIM 23133007 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4B. Seperti biasa teman-teman sekalian, bahwa kali ini aku akan merangkum terkait pembelajaran public speaking kemarin yang bisa dibilang seperti biasa agendanya yaitu 3 orang maju untuk menampilkan skill public speaking mereka masing-masing. Nah, mungkin pada kemarin itu Pak Adi tidak menyampaikan materi karena kita semua di dalam kelas terfokus pada Umi Kulsum yang menyampaikan dakwahnya terkait fikih perempuan. Nah, sebelum Umi Kulsum menyampaikan dakwahnya, itu ada 2 orang yang maju. Yang pertama itu ada Nabil yang membahas terkait Al-Quran. Yang kedua itu ada siapa ya? Maaf, lupa namanya, tapi beliau menyampaikan terkait keluar dari zona nyaman seperti itu. Nah, yang difokuskan adalah kemarin itu dakwahnya Umi Kulsum. Kenapa? Karena dakwah dari beliau ini sangat menginspirasi kita semua, terutama kaum perempuan. Bahkan Pak Adi pun sampai mempersilahkan Umi Kulsum ini untuk menyampaikan public speakingnya terkait dakwah yang berjudul fikih perempuan. Nah, dalam materi fikih perempuan ini Umi Kulsum menyampaikan terkait haid, karena haid ini ada perhitungannya teman-teman. Saya juga baru tahu ternyata selain haid itu juga ada namanya istihadoh. Istihadoh ini adalah darah yang dibilang suci karena masih bisa sholat gitu. Jadi dalam penyampaian Umi Kulsum kemarin, beliau menyampaikan bahwa dalam fikih perempuan ini harus benar-benar kita hitung, terutama bagi kaum perempuan yang masanya haid. Misal kita hitung dari tanggal 1 hingga tanggal 30 gitu. Nah, haid itu batas paling lama itu diperkirakan 2 minggu atau 15 hari. Nah, setelah 15 hari kita haid, misal itu dijeda misalkan tanggal 15, dijeda tanggal 16, 17, 18, 19 itu ada darah lagi. Nah, itu dinamakan dengan darah istihadoh, yang dimana darah tersebut boleh kita sholat karena kita 15 hari ke belakang itu sudah haid. Jadi kalau misalkan keluar darah lagi setelah kita haid, itu dinamakan istihadoh. Nah, dalam pembelajaran fikih istihadoh ini sangat kalau mungkin yang saya awam ya terkait itu mungkin agak ribet karena proses fikih emang harus benar-benar teliti dalam kesucian seperti itu. Nah, darah istihadoh ini teman-teman sekalian, yang saya baru tahu dari dakwahnya Umi Kulsum kemarin, bahwa darah istihadoh ini darah yang seperti haid, cuman tidak terlalu deras gitu. Mungkin ada yang deras dan tidak, tapi tahapnya itu adalah ketika kita sholat itu belum keluar gitu, tapi saat kita sholat, setahu saya itu keluar, itu boleh lanjut sholatnya. Tapi kalau misalkan dia keluar saat sebelum sholat, itu kita wajib wudhu lagi, walaupun kita udah wudhu nih, tapi keluar gitu. Nah, itu ya, satu sisi darah itu harus dibersihkan. Nah, kita harus wudhu lagi seperti itu. Nah, caranya itu kata Umi kemarin tuh dia menyampaikan harus disumpel, jadi supaya tidak keluar gitu, karena darah itu darah suci ya, bukan darah suci yang seperti sinetron gitu, tapi darah istihadoh ini darah suci yang dibolehkan untuk sholat gitu. Jadi misalnya kalian mengira, mungkin yang tidak tahu ya seperti saya, bahwa keluar darah lagi setelah kita haid itu sebenarnya boleh sholat. Jadi jangan ada alasan bahwa haid lagi nih gue jadi nggak sholat, padahal itu diwajibkan sholat. Kalau nggak sholat pun itu harus dikodok. Nah, gimana kalau misalkan kita haid seminggu kan 7 hari, nah 3 hari setelahnya itu kita nggak haid, tapi
4 hari setelahnya kita haid, itu bisa dibilang dengan istihadah juga teman-teman, karena biasanya kan kita haid cuma 7 hari gitu, tapi kok ini keluar lagi, apa macet-macet atau enggak gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dikategorikan istihadah, bisa juga dikategorikan dengan haid. Tapi kalau haid sepertinya nggak mungkin, karena kan kalau orang normal itu 7 hari ya 7 hari gitu, nggak akan berhenti terus nambung lagi. Nah kalau berhenti terus nambung lagi itu dinamakan dengan darah istihadah. Nah itu tuh wajib sholat teman-teman, jadi apa ya, darah suci gitu. Nah kalau sistemnya haid itu apa namanya, 7 hari itu misal kita haidnya maghrib gitu, baru keluarnya kayak udah ngerasa haid nih gitu kan, tapi baru keluar maghrib. Nah maghrib itu kalian gak sholat, itu wajib dikodok teman-teman. Tuh begitupun dengan keramas, kalau kalian sudah selesai gitu terhadap haid, itu juga wajib dikodok sebenarnya, karena sholat itu kan wajib ya. Jadi kalau misalkan kira-kira kita ragu terhadap itu ya lebih baik kita kodok seperti itu. Nah itu pembahasan yang dibahas oleh Umi Kulsum kemarin, yang membahas terkait haid atau fikih perempuan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.